Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Kurniawan dengan NIM 2406040082 dan rekan-rekan saya. Saya Nafis Muhammad Sultan dengan NIM 2406040097. Saya Muhammad Rian Basa dengan NIM 2406040081. Hari ini spesial banget karena kita bertiga bakal bahas sesuatu yang sering muncul di kurikulum modern, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Mungkin kalian sering dengar, tapi masih bingung itu apa dan gimana cara nerapinya. Yap, banyak guru yang bilang siswa harus aktif, guru jadi fasilitator, tapi pertanyaannya gimana bentuk nyatanya dan kenapa konstruktivisme dianggap sangat penting di pembelajaran abad 21. Ya, jadi kayak di kelas olahraga, seni dan yang lainnya itu membutuhkan pendidikan ini. Jadi kita bakal bongkar teorinya dan contoh nyatanya, sampai tantangannya juga. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, pertanyaan paling dasar dulu nih. Konstruktivisme itu apa sih? Konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang adalah teori belajar yang mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak diberikan secara langsung, tapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan pemikiran mereka. Jadi ibaratnya itu kita kayak lagi main Lego, terus guru kita itu bukan orang yang membangun istananya atau bukan bangun bangunannya, tapi orang yang nyediain Lego itu. Jadi kita sebagai siswanya itu kita yang merakit sendiri kayak gitu. Setuju. Jadi model guru ceramah, siswa mencatat, tapi siswa aktif memaknai informasi. Ada dua tokoh besar di balik teori konstruktivisme, yaitu Piaget sama Vygotsky. Yang satu itu fokus sama perkembangan individu, dan yang satunya lagi itu lebih fokus ke interaksi sosial. Betul, Piaget bilang proses belajar terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu asimilasi atau menggabungkan informasi baru ke skema lama. Yang kedua akomodasi atau mengubah skema lama menjadi karena ada informasi baru yang nggak cocok. Berarti contohnya tuh kayak anak kecil pikir semua hewan berkaki 4 itu kucing, lalu lihat kambing bingung, dan akhirnya dia akomodasi atau memperbaiki pemahamannya. Nah, di sini Vygotsky itu nambahin kalau metode belajar yang paling bagus itu kayak dengan bersosial. Makanya kelompok belajar itu lebih penting menurut Vygotsky. Dan konsep zone of proximal development atau ZPD dari Vygotsky itu inti konstruktivisme modern. Artinya siswa bisa belajar lebih baik kalau dapat bantuan yang tepat dari guru. Oke, ini nih menarik nih. Kalau sebelumnya guru dianggap pusat informasi, di konstruktivisme perannya berarti berubah ya? Guru itu fasilitator, bukan penentu segalanya. Tugas guru yaitu menyediakan pengalaman belajar, yang kedua mengajukan pertanyaan pemicu, yang ketiga memberikan scaffold atau bantuan bertahap, yang keempat memancing keingintahuan, bukan sekedar memberi jawaban. Jadi itu guru kayak pemandu wisata tanya siswa. Jadi dia tahu tujuannya tapi membiarkan siswa-siswa itu menuju rute-rute yang berbeda. Iya juga. Jalanan macet dikit gak apa-apa ya. Yang penting sampai. Asik. Kalau siswa, mereka bukan lagi pasif, mereka aktif. Mereka harus aktif mengamati, mengeksplorasi, bertanya, berdiskusi, mencoba, gagal, lalu membangun pemahaman baru.
Yang penting tuh siswa tuh berani melakukan kesalahan, karena kesalahan itu bahan bakar buat pengetahuan yang baru. Tapi banyak siswa takut salah karena terbiasa sama model jawaban benar itu satu. Nah, konstruktivisme kan mengubah mindset itu. Secara umum proses belajar konstruktivistik itu kayak gini. Yang pertama, siswa membawa pengetahuan awal. Yang kedua, guru memberi situasi yang memancing konflik kognitif. Yang ketiga, siswa eksplorasi atau diskusi. Yang keempat, terjadi rekonstruksi pengetahuan. Yang kelima, pemahaman baru terbentuk. Nah, kayak itu kayak kita ngerasain kalau bumi itu sebenarnya diam, tapi nyatanya kan enggak. Kita lihat video luar angkasa itu bumi itu berputar. Di sini juga konflik kognitif itu muncul dan kita harus merevisi pemahaman kita. Betul sekali. Dan konflik itu bikin siswa itu mikir lebih dalam lagi. Kita kasih contoh di kelas IPA, misalnya contoh pelajaran gravitasi. Biasanya guru itu ceramah soal rumus percepatan, massa dan juga yang lain. Tapi di konstruktivisme guru itu suruh siswa itu ngejatuhin dua benda dengan massa yang berbeda. Dari situ kita belajar. Dari situ siswa berdiskusi, observasi, dan menarik kesimpulan. Baru setelah itu guru masukin konsep ilmiahnya. Karena mereka mengalami dulu, konsepnya jadi jauh lebih melekat. Lanjut ke contoh penerapannya di olahraga. Ini favorit saya, terutama buat guru olahraga atau pelatih. Misalnya melatih tendangan cabit di pencak silat. Biasanya pelatih kasih instruksi, kaki kiri begini, putar panggul begitu, Ya. seperti ini. Di konstruktivisme pelatih bikin situasi latihan, misalnya seperti sparring ringan, dan siswa itu diminta mencari waktu terbaik untuk melakukan tendangan. Jadi itu kita kayak cari timingnya kapan buat masuk serangannya sama keluar dari serangan itu. Setelah mereka coba gagal dan berhasil dan berdiskusi, barulah pelatih itu memperkuat tekniknya. Berarti itu ini bikin siswa bukan hanya tahu satu caranya doang ya, tapi ngerti kenapa teknik itu efektif buat dilakukan gitu ya. Dan pemahamannya lebih lama karena belajar dari pengalaman, bukan dari hafalan. Keuntungan dari konstruktivisme ini banyak, yaitu mengembangkan berpikir kritis, mendorong kreativitas, memperkuat kemampuan problem solving, membuat pembelajaran relevan dengan dunia nyata, meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nggak cuma itu, siswa juga lebih mandiri. Mereka jadi nggak nunggu jawaban dari guru-guru dan mereka lebih bisa nyari sendiri. Nah, dan ini cocok banget sama kebutuhan dunia modern yang butuh pemikiran fleksibel, bukan robot hafalan. Jadi siswa itu tahu gara-gara dia berpengalaman, bukan gara-gara udah ada contohnya gitu. Tapi dari itu semua sih pasti ada sisi negatif dan juga positifnya. Sisi negatifnya itu kayak karena kita belajar dari pengalaman itu jadi kita butuh waktunya lebih lama. Terus siswanya jadi pasif juga, mungkin yang pasif itu bakal lebih kesulitan siswa-siswa yang pasif. Terus guru-guru itu harus lebih nyari alternatif dan dia harus kreatif gimana biar siswanya itu bisa bisa berdiskusi, bisa memahami hal itu, karena kan di sini kan ibaratnya siswa itu mencari jawabannya sendiri lah. Jadi penilaian prosesnya itu lebih sulit daripada sekedar nilai ujian. Betul, tapi semakin sering diterapkan, kelas akan semakin terbiasa. Nah, dan manfaatnya juga itu jangka panjang jauh lebih besar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu konstruktivisme ini bukan sekedar metode belajar, ini filosofi mengajar. Kita harap sih episode ini bikin kalian makin paham tentang konsep konstruktivisme dan juga bisa nerapin di kelas atau di latihan.
Yang penting pembelajaran jadi pengalaman, bukan sekedar informasi saja. Dimas, Yang penting Dimas, kita kalau ada topik yang mau dibahas langsung komen atau bisa DM ke kita bertiga. asik. Mungkin cukup sekian dari kita bertiga. Kurang lebihnya kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.